Jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan segmen panduan editing video dengan menggunakan shortcut. Shortcut ini adalah sebuah video editor berbasis open source. Karena berbasis open source, shortcut bisa Anda gunakan untuk kebutuhan editing video-video Anda tanpa adanya pembatasan, tanpa adanya watermark, dan tentu saja gratis. Di dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari cara untuk mengatasi video yang patah-patah ketika di preview sewaktu melakukan proses editing di dalam shortcut. Agar Anda tidak gagal paham, pastikan Anda menonton tutorial berikut ini dari awal sampai selesai. Bagi Anda yang ingin tahu bagaimana cara agar kita bisa mengatasi video yang patah-patah ketika melakukan preview editing dalam shortcut, simak tutorialnya berikut ini. Seperti biasa kita masuk ke dalam shortcut, kita kasih nama projectnya, dan kemudian kita klik start, dan kemudian kita kita buat satu track video, dan kemudian kita ambil file yang mau dipakai, contoh saja ini, dan kemudian tarik dia ke dalam timeline footage-nya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pengoptimalan di dalam Windows yang Anda gunakan, terlebih dahulu kita melakukan optimalisasi di dalam shortcut ya. Kita optimalkan shortcutnya dulu, kita masuk ke dalam setting, dan kemudian kita cari dalam display method. Di dalam display method ini ada 4 pilihan: automatic, OpenGL, DirectX, atau software Mesa. Mesa ini software Mesa 3D ya. Semacam OpenGL juga di sini, Mesa 3D. Namun yang umum digunakan orang adalah OpenGL atau DirectX ya, biasanya yang ada di laptop itu OpenGL atau DirectX. Anda pilih saja salah satu, misalkan OpenGL ya. Kalau saya pakai OpenGL di sini, klik aja OpenGL, dan kemudian Anda harus restart shortcut dari awal. Oke, klik aja yes. Dan kemudian shortcut akan restart seperti ini, dan tunggu saja sampai dia nanti terbuka lagi. Oke, sekarang sudah masuk lagi ke dalam shortcut. Oke, seperti biasa kita masuk lagi ke dalam project name-nya, kita kasih nama projectnya, kita masuk ke dalam start, dan kemudian sama seperti sebelumnya kita add footage ya, dan kemudian kita ambil file dulu, dan kemudian tarik aja ke dalam timeline, dan kemudian setelah itu kita baru melakukan optimalisasi di dalam shortcut setelah Anda yakin melihat hasil dari previewnya. Jadi dia sudah bagus gitu ya, tidak terlalu berat atau seperti apa, atau tidak blank. Jadi Anda lihat dulu, ini adalah hasil dari penyetingan display method ya. Di sini kan saya pakai OpenGL. Jadi kalau ini sudah oke, baru kita lanjut ke dalam penyetingan berikutnya. Penyetingan berikutnya adalah melalui optimalisasi di dalam CPU atau laptop yang Anda gunakan. Oke, dari dalam keyboard Anda tekan aja tombol Control, kemudian tombol Alt atau Alt, dan kemudian terakhir tombol Delete. Oke, dari keyboard tekan tombol Control, tombol Alt atau Alt, dan kemudian tombol Delete. Dan kemudian Anda akan masuk ke dalam Task Manager seperti ini. Klik aja Task Manager, menu Task Manager itu, dan kemudian Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Kemudian Anda klik aja More Detail, diklik, dan kemudian Anda masuk ke dalam detail di sini, tab detail, dan kemudian Anda turun ke bawah, cari shortcut. Nah, ini dia shortcut. Kemudian Anda klik kanan mouse, kemudian Anda set priority, dan kemudian pilih real time atau high. Antara real time dan high ini sangat bergantung dari GPU yang dipakai di dalam komputer atau laptop Anda. Jadi Anda pilih dulu salah satu, misalkan real time, dan kemudian dicoba. Kalau misalkan real time hasilnya kurang bagus, Anda gunakan yang high. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Saya gunakan real time, dan kemudian klik change priority, dan kemudian silakan dicoba melakukan pengeditan terhadap footage yang semulanya patah-patah. Coba Anda lihat dan Anda preview.
Sebagai catatan, kalau Anda sudah menyeting ini dan ketika Anda memulai atau menutup shortcut, nih misalkan seperti shortcutnya ditutup, dan kemudian shortcutnya Anda jalankan lagi, maka Anda harus mengulangi penyetingan Ctrl, Alt, dan Delete dari keyboard, dan kemudian Task Manager lagi, dan kemudian masuk ke detail, dan kemudian masuk lagi ke dalam shortcut, dan kemudian masuk ke dalam set priority, dan Anda pilih lagi real time, kemudian change priority, dan kemudian baru Anda masuk ke dalam penyetingan project name, dan baru insert footage dan lain sebagainya, seperti yang sebelumnya. Hanya awalnya Anda klik dulu Ctrl Alt Delete dan change priority-nya. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Dengan cara mudah dan cepat seperti ini, Anda bisa mempercepat shortcut, terutama ketika melakukan preview terhadap footage yang sedang diedit, sehingga proses editingnya menjadi jauh lebih enak dan jauh lebih lancar. Semoga bisa berguna bagi Anda yang menggunakan shortcut, dan kalau Anda suka dengan tutorial-tutorial seperti ini, Anda bisa subscribe ke dalam Simple Channel, tekan tombol merah yang ada di bawah video ini, dan kemudian setelah Anda subscribe, jangan lupa juga untuk mengaktifkan tanda loncengnya. Bagi yang sudah subscribe, kita akan jumpa kembali dalam video-video tutorial berikutnya. Peace!